Ya, baik, kita akan mulaikan pada malam hari ini ibadah Kamis Ministry kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, salam sejahtera, salam kudus untuk kita semua. Puji Tuhan, ya. Baik, kita akan mulai dengan menyanyikan satu pujian ya. Kita menyanyikan satu pujian, bagaikan bejana, hidup kita dibentuk. Ya, saya akan share screen. Saya akan bagikan syair pujian kita mengikuti syair yang sudah dibagikan di layar. Mari kita nyanyikan bagaikan bejana siap dibentuk. Puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat suci bagimu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah aku turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Kita ulangi dari awal pujian ini Bapak Ibu sekalian. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat suci bagimu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah aku turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, hidup sempurna selalu dalam segenap hidupku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Baik, mari kita berdoa.
melalui puji-pujian yang sudah kami naikkan untuk meninggikan nama-Mu, ya Bapa di dalam surga. Ya Tuhan kami Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami boleh bersyukur ya Tuhan Yesus. Berterima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan yang terus dilimpahkan dalam hidup kami. Dalam satu hari berjalan ya Tuhan, segala aktivitas dan kesibukan kami, penyertaan kasih Tuhan sungguh kami rasakan. Sehingga sampai pada saat ini Tuhan kami diberikan kesempatan lagi, diberikan kesehatan yang baik ya Tuhan Yesus. Tubuh kami yang sehat yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang mahal, kami pergunakan untuk memuliakan-Mu ya Bapa sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Ketika kami datang ya Tuhan, bersama-sama menaikkan puji-pujian dan doa-doa kami ya Tuhan Yesus. Kiranya ya Bapa nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Ketika kami datang kepada-Mu ya Tuhan Yesus, kami datang kepada firman-Mu ya Tuhan, dan kami mendengarkan segala kebenaran Tuhan, hati kami diteguhkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua saudara-saudara kami yang sudah bergabung di ruang Zoom pada malam hari ini. Tuhan memberkati mereka semuanya, baik yang ada di ruang Zoom maupun yang ada menyaksikan melalui live streaming Facebook. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami. Kami terus berdoa ya Bapa, jikalau ada di antara saudara-saudara kami Tuhan dalam kondisi kesehatan yang kurang sempurna, sakit penyakit ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyembuhkan. Bahkan di dalam Engkau kami telah sembuh, karena di dalam Kristus kami telah disempurnakan. Dalam kehidupan manusia baru kami, di dalam Kristus, kami adalah orang-orang yang sudah disembuhkan total. Kami sudah disempurnakan, dan kami orang-orang yang telah dipermuliakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Juga kami Tuhan tidak lupa berdoa terus ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya di dalam proses pemulihan dari pandemi virus COVID-19 ya Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan supaya pelaksanaan program pemerintah untuk vaksinasi bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh bangsa kami bisa disembuhkan, bisa dipulihkan, bahkan ekonomi dan pemerintahan kami bisa berjalan dengan baik dan memajukan bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami umat-Mu, orang-orang kudus-Mu, bisa lebih leluasa lagi Tuhan untuk memberitakan keselamatan hidup yang kekal, memberitakan kasih karunia Allah dan semua rencana-Mu di dalam Kristus Yesus menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, diberkatilah semua yang sudah hadir pada malam hari ini, dan biarlah apa yang kami lakukan saat ini Tuhan Yesus, ketika kami melihat kebenaran firman Tuhan, makin meneguhkan, makin memantapkan langkah kami, dan juga visi misi yang daripada Tuhan terus diperjelas ya Tuhan Yesus melalui kebenaran firman-Mu, dan setiap orang yang percaya semakin berlimpah-limpah diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, baik. Ya, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini ya kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dengan topik yang sudah dibagikan melalui grup WhatsApp dan sebagainya. Kita ingin menjawab juga tentunya pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar firman Tuhan yang kita bahas, yang muncul dari para partisipan di dalam pelayanan-pelayanan kita, baik di webinar maupun di acara saat teduh. Kita ingin pada kesempatan hari Kamis seperti ini bisa kita memberikan pembahasan yang lebih luas lagi ya, untuk menjangkau
agar pengetahuan dan pengertian kita bisa lebih mantap lagi, dan kita bisa membagikan, men-share kepada teman-teman kita yang lain ya. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita ingin dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat bagi kemuliaan namanya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, malam hari ini kita akan membahas topik kita, bagaimana sebenarnya Allah melawat umatnya. Ya, ini topik yang menarik karena kita sering mendengar Tuhan melawat umatnya, gitu ya. Tuhan melawat orang-orang percayanya, begitu ya. Melawat ini adalah kata yang ada di dalam Alkitab. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu sekalian bagaimana Tuhan melawat umatnya. Tapi kalau kita lihat dari segi definisi, pengertian kata melawat itu adalah mengunjungi, ya. Lawatan itu adalah kunjungan. Jadi misalnya kita juga sering mendengar presiden mengadakan kunjungan atau melakukan lawatannya ke luar negeri, begitu ya. Jadi bepergian ke luar negeri, ke negara-negara tujuan, kemudian setelah itu kembali dari sana, kembali lagi ke negeri kita setelah pejabat atau presiden misalnya mengadakan lawatan ke luar negeri untuk urusan kebangsaan kita, ya. Jadi artinya tidak menetap tinggal di sana. Namanya lawatan itu ya tidak tinggal menetap, datang dan pergi, begitu ya. Pergi dan kembali lagi ke tempat asal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah kita akan melihat bahwa Allah juga melawat umatnya, ya. Allah melawat umatnya, dan kita akan mulai dari kitab Kejadian, melihat bagaimana Tuhan melawat Abraham, ya. Dari Kejadian 18, mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Di dalam Kejadian 18, kita lihat, saya akan langsung bacakan saja. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengikuti, karena waktu yang terbatas yang kita gunakan, maka saya akan langsung saja membaca ayat-ayat yang akan kita bahas pada malam hari ini terkait dengan topik kita. Kejadian 18 ya. Saya akan membaca dari ayatnya yang pertama dulu. Ini tentang Abraham, ya. Jadi dikatakan di situ, Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, perhatikan di situ, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, saya akan tuliskan ayat-ayatnya, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membaca di rumah, ya. Saya tulis dulu judul topik pembahasan kita, bagaimana Allah melawat, ya, melawat umatnya. Ya, nanti kita lihat umatnya yang mana yang dilawat oleh Tuhan. Jadi kita akan lihat di dalam Kejadian pasal 18, ya, ayatnya yang, ya, bisa Bapak Ibu sekalian baca satu perikop nanti di rumah atau satu pasal ini. Tetapi saya mengajak kita untuk melihat di ayat 1 dan 16, dan juga nanti kita lihat di ayat 33. Oke? Ya, baik. Saya baca sekali lagi. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik.
Ayat 2, ketika ia mengangkat mukanya, ya Abraham, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, dan sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kuambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali, kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang engkau katakan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat tadi di ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, ya, dan 3 orang di malaikat itu dilihat oleh dalam rupa malaikat, begitu ya. Abraham melihat 3 orang itu, tetapi kita bisa lihat bahwa itu adalah bentuk daripada Kristofani, ya. Jadi dikatakan di kitab Perjanjian Lama, Allah Tritunggal itu beberapa kali atau sering juga menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal, ya, ketika berkomunikasi, berhubungan dengan manusia dan menyampaikan firman-Nya. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-11, di ayatnya yang ke berapa tadi? Ayatnya yang ke-16. Ayat 16 dikatakan, kita langsung saja ke ayatnya yang ke-16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Ayat 7. Berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, jadi di sini Allah menampakkan diri kepada Abraham dan memberitahukan rencana Allah, baik rencana Allah tentang berkat keturunan kepada Abraham, baik juga rencana Allah kalau kita lihat di pasal 19 itu, ya, dan di perikop di pasal 18 ini kita lihat juga di mana Abraham menanyakan atau meminta kepada Tuhan supaya belas kasihan Tuhan kepada Sodom dan Gomora itu agar tidak dimusnahkan, seandainya, ya, apa yang diharapkan benar-benar terjadi di kota Sodom itu. Ya, kita lihat di situ ada tawar menawar daripada Abraham kepada Tuhan supaya tidak memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Karena apa? Karena walaupun kota Sodom dan Gomora itu begitu jahat, luar biasa, tetapi Abraham tahu bahwa di situ ada keponakannya, yaitu Lot. Abraham tidak mau agar jangan sampai Lot, keponakannya itu dan keluarganya, tidak ikut dimusnahkan. Tetapi kita tahu bahwa Tuhan tetap menghukum kota Sodom dan Gomora dan menyelamatkan Lot, orang benar itu, ya, dan keluarganya. Nah, jadi kita lihat di sini Bapak Ibu sekalian bahwa Allah melawat Abraham, ya. Jadi dia datang kepada Abraham, kemudian apa yang kita baca tadi, Tuhan melawat Abraham dan menyatakan apa yang menjadi kehendak dan firman-Nya, dan penggenapan akan janjinya diulangi lagi, ditegaskan lagi kepada Abraham. Itulah lawatan Tuhan kepada Abraham. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu sekalian, Tuhan juga melawat Musa, ya. Kita bisa lihat ini di dalam Keluaran pasal 3. Ya, saya tulis di sini Keluaran pasal 3, ya, Keluaran pasal 3. Kita akan membaca, kita lihat ini di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Saya akan membaca. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Jitro, mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia
sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, ya, kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Jadi Tuhan menampakkan diri. Jadi Tuhan melawat Musa melalui dikatakan melalui semak duri yang menyala tetapi tidak terbakar, tidak dimakan oleh api itu, ya. Api yang ada di semak duri, ya. Tuhan menampakkan diri melawat Musa dengan cara seperti demikian, dan kita tahu Bapak Ibu, akhirnya juga berikutnya nyala api itu padam, artinya Tuhan meninggalkan Musa dari tempat itu, ya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat juga Tuhan melawat Daud. Ya, kita akan lihat di Mazmur pasal 51 ayat 9 sampai ayatnya yang saya akan membaca sampai ayat yang ke-13. Saya tulis dulu. Mazmur, ya, pasal 51 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Oke, saya akan membaca. Bersihkanlah aku, kata Daud, ya, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Perhatikan Bapak Ibu, di sini Daud menyadari bahwa dia belum bersih dari dosa-dosanya, ya, karena dia menyadari juga dosa yang paling besar yang dia lakukan adalah ketika dia melakukan perzinahan dengan Batseba. Jadi Daud menyadari betul, dia katakan, dia minta pada Tuhan, Tuhan bersihkanlah, sucikanlah aku daripada dosaku. Itu yang disadari oleh Daud di sini. Dia merasa dosa-dosanya belum disucikan, belum dikuduskan, ya. Nah, kemudian di ayatnya yang 9 tadi, bagian B-nya, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarkan aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadi di sini Daud sadar bahwa kalau Tuhan mengampuni dia dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka dia pun secara fisik, ya, secara badan juga akan merasakan sorak-sorai dan tulang-tulangnya kembali menjadi kuat, ya, apabila Tuhan mengampuni dia. Ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu atau pandanganmu terhadap dosaku, ya, kata Daud. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ya, jadi Daud memohon kepada Tuhan agar Tuhan menghapuskan dosa-dosanya. Itu yang disadari oleh Daud pada waktu itu, ya. Kemudian dia katakan di ayatnya yang ke-13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya. Jadi Daud meminta agar Tuhan jangan mengambil rohnya yang sudah melawat daripada Daud. Artinya roh itu bisa pergi daripada Daud. Karena itu dia meminta, janganlah Tuhan mengambil rohmu daripada aku. Itu yang dikatakan, ya. Nah, jadi ketika Tuhan melawat Daud, ya, Daud juga menyadari bahwa Tuhan itu juga bisa pergi meninggalkan dia, ya. Itu yang disadari oleh Daud. Nah, kalau kita lihat sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kalau kita berdoa tidak bisa dengan model yang disampaikan oleh Daud ini dalam doanya, ya. Kita tidak bisa sama dengan model doa yang disampaikan oleh Daud ini. Tuhan, bersihkanlah dosa-dosaku. Karena kita tahu Tuhan Yesus sudah membersihkan, menyucikan segala dosa kita ketika dia mati di kayu salib. Dengan anugerahnya, anugerah Allah yang sempurna, anugerah Allah di mana dia membenarkan, menebus, dan mengampuni kita dari segala dosa kita, maka kesalahan kita pun sudah tidak diperhitungkan lagi oleh Allah kepada kita. Kenapa? Karena Allah sudah memperhitungkan kesalahan kita itu, segala dosa-dosa kita itu kepada anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Maka ini adalah hal yang berbeda dengan posisi kita saat ini yang kita sadari.
Kalau Daud menyadari bahwa dosa-dosa dia belum diampuni, tapi kita saat ini menyadari dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Haleluya, amin Bapak Ibu sekalian, amin. Nah ini yang sangat luar biasa. Jadi kesadaran berdasarkan kasih karunia Allah itu adalah kesadaran di mana kita telah mengalami anugerah Tuhan yang sempurna di dalam Kristus. Berbeda dengan Daud pada waktu itu, ya, dia masih merasa bahwa dosa-dosanya belum diampuni, dan dia juga masih merasa bahwa Tuhan bisa mengambil rohnya daripadanya, ya. Nah, artinya tidak permanen tinggal tetap Roh Kudus di dalam diri Daud, itu yang disadari oleh dia. Kalau yang kita sadari saat ini adalah setelah kita mengalami kasih karunia Allah, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang sudah menebus dan mengampuni segala dosa kita, kita menyadari bahwa Roh Allah, Roh Kudus telah tinggal menetap di dalam diri kita. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di dalam Lukas. Lukas itu tadi kitab Perjanjian Lama. Nah, kita akan melihat bagaimana di dalam kitab Perjanjian Baru di dalam Lukas pasal 1, ya, kita akan lihat di sini bagaimana Zakaria menyadari janji Tuhan yang melawat umatnya. Itu juga merupakan satu ucapan syukur yang dinaikkan oleh Zakaria tentang umatnya Israel, ya. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke 67 sampai ayatnya yang ke 79, ya. Bapak Ibu Saudara bisa membaca tentunya nanti membaca sendiri Alkitab saudara-saudara, tapi saat ini saya akan membacakan untuk kita semua. Dari ayat 67, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya. Jadi itu artinya, ini Zakaria menyadari ketika Tuhan Yesus datang mengunjungi umatnya, ya, Israel, bahwa Yesus yang mana kita tahu setelah dia mengunjungi umatnya, setelah dia datang kepada umatnya Israel, dia juga pergi, ya, kembali ke surga sesudah dia bangkit dari antara orang mati. Dia naik meninggalkan umatnya Israel dan dia pergi kembali ke rumah Bapa di surga, ya. Kita baca lagi. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Jelas sekali di sini Zakaria mengkonfirmasi atau menghubungkan bahwa kedatangan daripada Yesus Kristus, kelahirannya adalah berkaitan dengan janji keselamatan dari Allah, berkaitan dengan keturunan Daud bagi umatnya Israel. Ayat 70. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Nah, kita tahu pada saat itu musuh bangsa Israel adalah bangsa Romawi yang menjajah mereka atau yang menguasai pemerintahan daripada bangsa Israel pada saat itu, ya. Nah, jadi mereka berharap agar mereka dilepaskan dari campur tangan daripada bangsa lain, yaitu bangsa Romawi pada saat itu. Dengan kehadiran daripada Mesias, kehadiran daripada kelahiran daripada Yesus Kristus, mereka orang Israel berharap mereka dilepaskan dari penjajahan atau dari campur tangan bangsa lain yang menguasai mereka pada saat itu. Dalam hal ini, yaitu bangsa pemerintahan Kekaisaran Romawi. Nah, ayat 71, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, sudah tadi, ayat 72, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita, ya, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Jadi ini dikaitkan lagi Bapak Ibu sekalian. Lawatan daripada Yesus Kristus kepada umatnya Israel adalah untuk menggenapi
janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel, kepada Daud, dan apa yang diucapkan kepada leluhur daripada bangsa Israel itu digenapi dengan kelahiran daripada Yesus Kristus. Ayatnya yang ke-75, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita, dan engkau hai anakku akan disebut Nabi yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Ini menunjuk kepada Yohanes Pembaptis yang mendahului Yesus Kristus untuk mempersiapkan jalan baginya. Ya, untuk memberikan, ayat 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Lihat Bapak Ibu sekalian, ketika Tuhan Yesus melayani di tengah-tengah bangsa Israel, ya, seringkali Yesus mengatakan kepada orang yang percaya kepadanya, Yesus berkata, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni, dosamu telah diampuni. Kemudian orang itu disembuhkan, orang sakit itu disembuhkan. Saudara-saudara, karena kedatangan Yesus, melalui kelahiran Yesus, ya, orang Israel, umat Israel, sesuai dengan janji Allah, melalui kelahirannya, umat Israel diampuni. Mereka yang percaya diampuni melalui kelahirannya, ya, melalui keberadaan Yesus sebagai manusia. Yesus sebagai manusia yang melayani hidup di bawah hukum Taurat. Saudara-saudara, di situ Yesus menyatakan pengampunan kepada mereka. Belum saat penumpahan darahnya terjadi, belum, saudara-saudara. Yesus tidak mendasarkan pengampunan pada saat itu kepada orang yang percaya kepadanya berdasarkan penumpahan darahnya, karena belum terjadi penumpahan darah Yesus. Tapi Yesus memberikan pengampunan melalui firman-Nya, melalui perkataannya yang dipercayai oleh orang Israel pada saat itu, mereka diampuni. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat saat ini, saudara-saudara dan saya tentunya mengerti pengampunan yang kita peroleh dalam Kristus Yesus adalah berdasarkan penyalipannya, berdasarkan penumpahan darahnya. Dan itu yang disebut dengan kasih karunia yang berlimpah, yang dianugerahkan, yang sempurna bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita akan melihat lagi di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37. Yohanes pasal 7 ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Nah, di sini di Yohanes pasal 7 ayat 37-39 ini kita lihat lagi tentang Roh Kudus. Ketika Yesus melawat umatnya Israel, bagaimana dengan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu sudah tinggal tetap di dalam diri orang-orang percaya pada saat itu ketika lawatan Tuhan datang terjadi kepada mereka? Kita lihat di ayatnya yang ke-37 sampai ayatnya yang ke-39. Yohanes pasal 7. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Ya, ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara bisa lihat perbedaannya? Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat di situ di ayat 39 Yesus berkata, ya, yang dimaksudkan Yesus ialah, yang dimaksudkannya dengan aliran-aliran air hidup tadi. Yesus mengatakan yang dimaksudkannya aliran-aliran air hidup itu ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Akan. Bisa saudara, Bapak Ibu sekalian membedakan akan diterima. Ya, bukan yang telah diterima. Akan diterimanya. Sebab apa? Sebab roh itu, Roh Kudus, belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Nah, ini masih sama seperti yang dialami oleh Daud tadi. Di mana Daud menyadari bahwa dia menyadari bahwa roh Allah belum tinggal secara permanen di dalam dirinya, sehingga dia merasa dan mengatakan, menyadari kiranya Tuhan
janganlah mengambil rohmu daripadaku. Nah, di sini pun siapa orang-orang yang percaya di sini? Ya, kita sudah tahu ini adalah 12 murid Yesus, ya. Kurang satu lah, 12 kurang satu, yaitu Judas Iskariot. Dia tidak termasuk adalah orang yang akan menerima Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus Kristus. Ya, karena dia adalah orang yang tidak percaya dan dia adalah orang yang tidak diselamatkan. Tetapi orang-orang selamat ini, 11 rasul yang lainnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, dan yang lainnya itu, dikatakan bahwa mereka akan menerima, Tuhan menjanjikan, Yesus menjanjikan lawatan daripada Roh Kudus ya kepada mereka, yaitu Roh Kudus, karena belum datang Roh Kudus itu. Karena apa? Karena Yesus belum dimuliakan. Yesus belum naik ke surga. Ya, sesuai dengan janji yang dinubuatkan oleh Nabi Joel, maka ketika Yesus sudah naik ke surga, barulah Roh Kudus turun ke atas mereka, ke atas orang-orang Israel yang percaya. Nah, itu lawatan daripada ketika Yesus Kristus datang melawat umatnya Israel, dikatakan Roh Kudus itu belum datang, ya, belum turun. Sesudah Yesus naik ke surga, barulah Roh Kudus turun ke atas mereka pada hari Pentakosta. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sekarang kita akan melihat bagaimana berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang kita terima, bagaimana kita melihat dari firman Tuhan, apa yang dilakukan oleh Allah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya saat ini. Ya, kita lihat di dalam, mari kita lihat 2 Korintus pasal 1. Ya, 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Ya, 2 Korintus pasal 2 Korintus pasal 1. Bentar. Ya. 2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-21 dan 22. Nah, ini akan kita lihat bahwa bagaimana Tuhan memposisikan dirinya terhadap kita yang percaya umatnya saat ini adalah hal yang berbeda dengan apa yang dilakukannya kepada umatnya Israel yang sudah kita dengar dan sudah baca dari firman Tuhan tadi. Di ayatnya yang ke-21 dikatakan, sebab Dia Allah yang telah, ada kata-kata telah di situ. Amin, Bapak Ibu sekalian, yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Amin. Jadi Allah telah mengurapi kita, bukan akan mengurapi, tetapi sudah mengurapi kita. Ya. Kemudian dikatakan ayat 22, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, jadi Roh Kudus tinggal secara permanen di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan itu dikatakan adalah merupakan meterai, jaminan untuk kita memperoleh semua yang disediakan oleh Allah bagi kita. Ya, jadi Roh Kudus tinggal tetap. Jadi Roh Kudus bukan saja hanya melawat kita, ya, tetapi Roh Kudus itu tinggal tetap menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah, tempat tinggal daripada Allah yang hidup. Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, tinggal secara permanen. Itulah yang disebut dengan meterai. Ya. Nah, itu hal yang sangat berbeda dengan pengakuan daripada Daud tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan melihat lagi di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30. Saya akan tuliskan di sini. Efesus 4 ayatnya yang ke-30. Efesus 4 ayat 30. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, dikatakan demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah
yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, siapa kamu di sini? Jelas sekali kita lihat. Ini Paulus berbicara kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita anggota tubuh Kristus. Kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kita orang-orang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita orang-orang pewaris surga. Kita orang-orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, dikatakan di sini, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ini adalah salah satu juga merupakan ajakan ya daripada Tuhan, dari firman Tuhan kepada setiap orang yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jangan membuat sedih hati Allah. Jangan membuat kecewa Tuhan Allah. Ya, jangan membuat kecewa Roh Kudus. Ya, yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita. Kalau kita mengecewakan Tuhan, bukan kita diberikan satu dorongan untuk mengecewakan Roh Kudus, bukan. Tapi ini adalah justru kepada sebuah larangan, sebuah penegasan, saudara-saudara. Sudah tidak diberikan excuse kepada kita untuk mendukakan, menyakiti hati Tuhan. Tidak. Justru ini adalah larangan yang tegas. Jangan kita sampai menyakiti hati Tuhan. Tetapi kalau kita misalnya terjatuh, ya, menyakiti hati Tuhan, apakah Roh Kudusnya pergi meninggalkan kita? Saudara-saudara, seperti yang Daud tadi katakan, janganlah ambil rohmu daripadaku. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, Roh Kudus tetap tinggal di dalam hidup kita, tinggal di dalam hati kita, sampai kita memperoleh seluruhnya apa yang dijanjikan oleh Tuhan, yang disediakan bagi kita, sampai kita diangkat bersama-sama dengan Tuhan Yesus ke dalam surga. Tetapi apakah sekali lagi itu berarti bahwa kita diberikan suatu peluang kebebasan untuk menyakiti hati Tuhan? Justru ini dikatakan jangan. Ya, ini adalah satu larangan. Jangan kamu, ya, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi tetap dikatakan memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi Roh Kudus adalah meterai jaminan kita sampai kepada hari penyelamatan kita, kapan Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Nah, itu Bapak Ibu, meterai dan tinggal tetap, itulah posisi kita saat ini di dalam kasih karunia Allah. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat juga di dalam 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Saya akan membuka dan membacakan untuk kita semua. 2 Timotius pasalnya yang kedua. Ya, 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu, saya tulis dulu di sini. 2 Timotius pasal 2 ayatnya yang ke-19, supaya saudara-saudara nanti bisa membaca ulang, melihat lagi di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ya, dalam pembacaan atau belajar Alkitab pribadi saudara. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah, nah, meterai lagi, ya, meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi Tuhan mengenal orang kepunyaannya karena dasar yang diletakkan oleh Allah itu teguh, dan meterainya adalah pengenalan daripada Tuhan melalui Roh Kudus, ya, yang sudah sampai kepada kita, yang sudah tinggal tetap di dalam kita. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, nah tentunya kita tidak boleh melewatkan ayat firman Tuhan yang luar biasa di dalam Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-13, karena disinilah, di dalam ayat firman Tuhan inilah kita melihat bagaimana cara kerja Tuhan, bagaimana dia melawat umatnya yang percaya dan tinggal tetap. Jadi perhatikan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Allah Roh Kudus melawat orang yang percaya saat ini dan tinggal tetap, ya, di dalam diri setiap orang yang percaya. Bukan datang dan pergi Roh Kudus itu, tapi tinggal tetap dan termeterai sampai hari penyelamatan, hari pengangkatan di masa yang akan datang. Ayatnya yang ke-13.
Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena kita mendengar, melalui pendengaranlah kita bisa mengerti lawatan Tuhan saat ini. Bukan melalui penglihatan kita, tidak. Melalui pendengaran kita terhadap firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu di dalam Yesus kamu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Langsung dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika kita percaya, walaupun kita belum melihat. Haleluya, puji Tuhan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Untuk apa? Untuk memuji kemuliaannya. Amin, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini adalah merupakan cara kerja Allah melalui pelimpahan kasih karunia-Nya di dalam Kristus Yesus kepada setiap orang yang percaya saat ini, berdasarkan iman kepada penebusan dan pengampunan segala dosa yang telah dikerjakan oleh Allah melalui kematian anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Ya, jadi secara permanen Allah sudah ada berdiam di dalam diri kita, dalam tubuh kita ini sebagai bait Allah yang kudus, yang akan kita gunakan, yang kita fungsikan untuk memuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, karena itu, ya, sebelum kita sampai pada akhir bagian kita ini, sekali lagi, karena kasih karunia Allah telah sampai kepada kita, karena kita telah menerima anugerah Allah, kita telah menerima kasih karunia Allah, yaitu pengampunan segala dosa kita, penebusan kita, pembenaran kita, pengudusan kita, maka Allah dan Roh Allah, Roh Kudus, tinggal tetap di dalam tubuhnya, yaitu kita. Kita adalah anggota tubuh daripada Kristus. Dan Kristus adalah kepala. Allah secara imanen dan permanen tinggal di dalam diri kita, dalam hidup kita. Ya, supaya kita mengerti betapa Tuhan sangat mengasihi kita dengan sempurna. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dalam hal itu pengertian kalau kita bilang Allah tidak pernah meninggalkan saya, Allah tidak pernah meninggalkan saudara, dalam pengertian apa? Karena Roh Allah telah dimeteraikan di dalam diri kita, dan itu secara permanen menjadi jaminan berkat dan pengasihan Tuhan kepada kita. Dan itu adalah hal yang paling besar yang kita syukuri dalam hidup kita ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu kita akan lihat di dalam Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Inilah hal yang sangat penting berkaitan dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 tadi. Roma pasal 10 ayat 17. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17. Dikatakan di sini, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, betapa pentingnya kita terus-menerus mendengar firman kebenaran. Firman kasih karunia Allah perlu kita diperlengkapi terus, diajar terus, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya kita mengerti bagaimana caranya kita hidup di dalam iman kepada Kristus. Ya, bagaimana kita hidup di dalam iman kepada Kristus, di mana Kristus telah menjadi segalanya bagi kita. Ya, dan itu dikatakan iman kita bertumbuh karena pendengaran akan firman kebenaran itu sendiri. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Kita lihat lagi, ini adalah ayat yang terakhir pembacaan kita. 2 Korintus pasal 5 ayat 7, sebelum kita masuk pada sesi diskusi kita. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Ini firman Tuhan. Paulus katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-7. Rasul Paulus berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena apa? Bukan karena melihat. Hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ya, Bapak Ibu sekalian.
Ayat 8, tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Jadi, saudara, di sini Paulus mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin hidup oleh iman, kalau kita ingin bertumbuh terus di dalam iman kepada Kristus, maka dikatakan kita harus percaya bahwa iman itu bertumbuh karena kita bukan karena melihat, tetapi karena kita mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita melalui firman-Nya. Ya, bukan karena kita merasa, ya, banyak orang ya kadang-kadang mengatakan kalau ingin menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan, bagaimana luar biasanya Tuhan, ya, sering terdengar mereka mengatakan, ya saya merasa. Ini bukan soal rasa-rasa, Bapak Ibu sekalian, ya. Ya, ini adalah soal fakta, kenyataan di dalam firman Tuhan yang tidak berubah. Itulah yang kita imani. Kalau perasaan itu bisa berubah, bisa berubah-ubah perasaan orang. Bisa juga perasaan orang menipu. Ya, perasaan orang tidak selalu benar, saudara-saudara. Karena perasaan itu tergantung pada situasi. Ya, atau paling tidak dipengaruhi oleh situasi. Panas, dingin, kan begitu Bapak Ibu sekalian, ya. Itu perasaan. Tapi kalau firman Tuhan itu bukan perasaan. Firman Tuhan itu adalah fakta yang bisa kita lihat setiap saat, bahwa kita percaya kepada firman Tuhan, bahwa kita ini di dalam Kristus Yesus, di dalam Roh Kudus telah menunggal, telah menyatu, dan hidup kita adalah hidup Kristus, dan hidup Kristus sudah ada menjadi hidup kita untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itulah maka dengan kita melihat bahwa cara Tuhan memperlakukan umatnya saat ini, yaitu gereja tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, yang akan dibawa ke surga melalui pengangkatan yang akan datang, Allah mengerjakan sesuatu yang sangat besar dalam kehidupan setiap umatnya saat ini. Dan Allah begitu sangat mengasihi, mau tinggal tetap di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam hati kita. Karena itulah, ya, firman Tuhan selalu mengajak kita untuk senantiasa belajar kepada kebenarannya, karena iman timbul dari pendengaran, dan kita berjalan hidup karena percaya, bukan karena kita melihat dengan mata kepala jasmani kita ini. Saudara-saudara, inilah berkat Tuhan pada malam hari ini yang bisa saya bagikan. Bagaimana Tuhan melawat umatnya Israel, mereka ditinggalkan dan Tuhan pergi naik ke surga. Tapi Dia akan datang kembali kepada mereka ketika nanti Dia datang kedua kali ke bumi ini. Tetapi saudara-saudara dan saya saat ini sebagai anggota gereja tubuh Kristus, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percaya yang hidup di dalam kasih karunia Allah, ketika kita percaya, secara permanen Roh Allah, Roh Kudus telah tinggal di dalam diri kita. Dan itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia yang terbesar, pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh setiap orang yang percaya dan yang dialami oleh gereja tubuh Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apapun yang kita alami dalam hidup kita ini sebetulnya adalah semuanya di atas semuanya yang harus kita pikirkan, bagaimana kita senantiasa bersyukur kepadanya. Amin. Bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan karena semuanya sudah diberikan kepada kita. Bagaimana kita mempelajari, bagaimana kita mengerti betapa luar biasanya berkat Tuhan yang kita terima, Bapak Ibu. Bukan akan, tapi sudah diberikan kepada kita. Tapi bagaimana kita mengerti hal itu, sehingga kita membutuhkan pembelajaran akan firman Tuhan, pengertian yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Agar kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita bisa menolong banyak orang, Bapak Ibu Saudara. Karena Allah sungguh-sungguh menghendaki agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini bisa menjadi penguatan, peneguhan untuk iman kita dan pelayanan kita dan kehidupan pekerjaan kita melewati tahun 2021 ini. Bapak Ibu Saudara dan saya harus bertambah semangat lagi. Amin. Melayani Tuhan, belajar firman Tuhan, bersyukur kepada Tuhan,
dan bagaimana kita hidup dalam persekutuan yang benar untuk saling menopang, bertolong-tolongan, menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa sebelum kita masuk pada sesi diskusi. Kita terlebih dahulu menutup pemaparan firman Tuhan di malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau bukan hanya melawat kami, tetapi Engkau juga tinggal di dalam diri kami. Tinggal di dalam hati kami secara permanen dan imanen. Sekali dan untuk selama-lamanya Engkau akan memimpin, menuntun, membimbing kami kepada seluruh rencanamu yang indah. Agar hidup kami yang sisa ini, kesempatan yang sisa ini, Tuhan pakai, fungsikan sebagaimana roh-Mu bekerja dan bagaimana kehendak-Mu dinyatakan. Diri kami dibawa terus untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dan bagaimana kami menyaksikan keluar, yaitu kasih karunia Allah, firman Allah, kabar sukacita, kabar baik yang Tuhan percayakan bukan hanya bagi kami saja, tapi bagi semua orang perlu mendengarkan dan mereka perlu menikmati akan anugerah Tuhan yang berlimpah ini. Terima kasih, diberkatilah semua orang, semua saudara kami yang hadir pada malam hari ini, telah bersama-sama kami dalam diskusi firman Tuhan yang kami lakukan pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih atas kemurahan hati-Mu. Sekali lagi terpuji Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.